MotoGP akan memasuki era baru pada 2027 dengan penggunaan mesin 850cc dan ban dari Pirelli. Sebagai langkah awal menuju perubahan besar tersebut, tes khusus akan digelar di sirkuit Brno, Republik Ceko, pada Senin mendatang usai seri MotoGP Ceko 2026. Menurut laporan yang beredar, Ducati telah menunjuk dua pembalapnya untuk mengikuti pengujian motor prototipe 850cc, yakni juara dunia bertahan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer. Sementara itu, Aprilia diperkirakan akan mengandalkan pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026, Marco Bezzecchi, untuk mengumpulkan data awal pengembangan motor generasi baru tersebut. Namun, tes ini bukan hanya diikuti Ducati dan Aprilia. Seluruh pabrikan MotoGP diperkirakan turut ambil bagian dalam pengujian penting tersebut. Yamaha kabarnya akan menurunkan Toprak Razgatlioglu, sementara Honda mengandalkan Joan Mir dan Luca Marini. Di kubu KTM, peran pengembangan motor baru kemungkinan akan dipercayakan kepada para test rider berpengalaman seperti Dani Pedrosa dan Pol Espargaro. Tes di Brno menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya para pembalap MotoGP akan merasakan langsung karakter motor 850cc yang akan digunakan mulai musim 2027. Selain kapasitas mesin yang lebih kecil dibanding motor saat ini, regulasi baru juga menghadirkan pengurangan perangkat aerodinamika, penghapusan ride height device, serta penggunaan ban Pirelli sebagai pemasok tunggal. Karena jumlah motor prototipe dan stok ban masih terbatas, setiap pabrikan hanya dapat menurunkan maksimal 2 pembalap. Hal itu membuat pemilihan rider menjadi sangat penting karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pengembangan motor MotoGP generasi berikutnya. Bagi Ducati, pemilihan Marquez dan Aldeguer dianggap ideal karena keduanya diproyeksikan tetap menjadi bagian proyek pabrikan Bologna pada 2027. Sementara Bezzecchi juga menjadi sosok kunci dalam proyek masa depan Aprilia setelah tampil konsisten dan memimpin klasemen musim 2026. Dengan keterlibatan seluruh pabrikan, tes Brno diprediksi menjadi awal persaingan pengembangan motor MotoGP 850cc yang akan menentukan kekuatan masing-masing tim saat era baru kejuaraan dunia dimulai pada 2027. Fabio Quartararo mengaku memahami keputusan Yamaha yang tidak memilihnya untuk mengikuti tes motor MotoGP 850cc di sirkuit Brno pada Senin mendatang setelah seri MotoGP Ceko 2026. Meski demikian, juara dunia MotoGP 2021 itu mengakui sebenarnya ingin menjajal motor generasi baru yang akan digunakan mulai musim 2027. Yamaha memilih menurunkan pembalap anyar mereka, Toprak Razgatlioglu, bersama pembalap penguji Augusto Fernandez untuk mengembangkan prototipe YZR M1 850cc. Sementara Quartararo yang santer dikabarkan akan meninggalkan Yamaha pada akhir musim ini harus menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba motor tersebut. Saat ditanya mengenai rencananya pada hari tes berlangsung, Quartararo menjawab dengan nada bercanda bahwa dirinya akan menikmati waktu bersama keluarga di rumah dengan mengadakan pesta barbecue. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya memahami alasan Yamaha tidak memberinya kesempatan menguji motor baru tersebut. Keputusan Yamaha berbeda dengan Honda yang tetap melibatkan dua pembalap yang disanterkan hengkang, Joan Mir dan Luca Marini, dalam program pengujian motor 850cc. Sementara Yamaha, Ducati, dan Aprilia lebih memilih menggunakan pembalap yang diproyeksikan menjadi bagian dari proyek mereka pada era regulasi baru 2027. Tes privat di Brno akan menjadi salah satu langkah penting pengembangan motor MotoGP 850cc dan ban Pirelli yang mulai digunakan pada 2027. Bagi para pembalap yang tidak terlibat dalam tes musim berjalan ini, kesempatan pertama untuk merasakan motor generasi baru kemungkinan baru akan datang pada tes pasca musim di Valencia. Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, tampil sensasional pada sesi praktis MotoGP Republik Ceko 2026 di sirkuit Brno. Rider asal Jepang itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 51,73 5 detik sekaligus memecahkan rekor lap MotoGP di lintasan tersebut. Ogura memimpin dominasi Aprilia dengan mengungguli pemuncak klasemen sementara, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,091 detik. Sementara posisi ketiga ditempati Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Ducati. Sesi latihan berlangsung ketat dengan rekor lap beberapa kali berganti pemilik.
Bezzecchi sempat menjadi yang tercepat lalu diambil alih oleh Pedro Acosta sebelum akhirnya Marc Marquez mencatatkan lap pertama di bawah 1 menit 52 detik dengan waktu 1 menit 51,988 detik. Namun, catatan itu kemudian dipatahkan oleh Ogura di menit-menit akhir sesi. Di sisi lain, Marquez kembali mengalami kecelakaan. Juara dunia bertahan itu terjatuh di tikungan 11 pada sesi praktis, yang menjadi kecelakaan keduanya sepanjang hari Jumat setelah sebelumnya juga terjatuh pada FP1. Meski demikian, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap mampu bangkit dan menutup sesi di posisi kelima. Hasil ini menjadi sinyal kuat kebangkitan Aprilia di Brno setelah akhir pekan yang sulit di Hungaria. Selain menguasai dua posisi teratas, performa motor RSGP 26 terlihat sangat kompetitif di lintasan cepat Brno. Masa depan Maverick Viñales di MotoGP 2027 masih menjadi tanda tanya besar. Setelah beberapa hari lalu mengaku frustrasi karena belum mendapat kejelasan dari KTM, pabrikan asal Austria itu akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait situasi pembalap Spanyol tersebut. Viñales sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya karena merasa posisinya terus berubah. Ia mengaku sempat diberi gambaran akan naik ke tim pabrikan KTM pada 2027. Kemudian disebut tetap bersama Tech3. Namun hingga kini belum mengetahui secara pasti di mana dirinya akan berada musim depan. Menanggapi keluhan tersebut, KTM menegaskan bahwa Viñales sama sekali belum dilupakan. Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer memahami rasa frustrasi sang pembalap, tetapi menyebut Viñales masih menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi kursi tim satelit Tech3 pada musim 2027. Ketidakpastian ini muncul setelah performa Viñales terganggu oleh cedera bahu yang memaksanya absen dalam beberapa seri awal musim 2026. Sebelum cedera, Viñales bahkan mengklaim dirinya merupakan pembalap KTM paling kompetitif di lintasan. Situasi semakin rumit karena KTM dikabarkan tengah menyusun susunan pembalap baru untuk era regulasi 850cc pada 2027. Sejumlah nama seperti Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, hingga kemungkinan pembalap rookie disebut masuk dalam radar tim. Meski begitu, KTM menegaskan belum ada keputusan final terkait kursi Tech3. Artinya, peluang Viñales untuk tetap bertahan bersama keluarga KTM masih terbuka lebar meskipun pembalap berusia 31 tahun itu harus terus menunggu kepastian kontraknya.